Ya secara kebetulan aja bahwa kami diminta oleh atau dipercaya masyarakat untuk mengenangani hal-hal tersebut. Ya bukan kita mencari persoalan itu untuk mencari di luar, tidak, tapi semua itu kembali karena ada permintaan advokasi dari masyarakat yang kebetulan saja terkait dengan hal-hal yang lebih mengarah ke nilai-nilai kemanusiaan ataupun hal-hal yang sifatnya adalah keluhan masyarakat yang mana seringkali bersentuhan dengan pemilik kebijakan pemerintah. Sebetulnya bukan kami dalam posisi ingin bertindak untuk melawan pemerintahan, tapi kami ingin mendudukkan persoalan-persoalan keluhan-keluhan masyarakat ini agar dapat terlindungi hak hukumnya. Seperti itu, Mas. Ya, sebetulnya hal ini jadi kewajiban dari semua advokat. Kami kebetulan aja dari selama ini bergerak juga secara profesional, secara mandiri sebagai profesi advokat. Di sisi lain kami juga ada tugas-tugas dari organisasi yang mana kebetulan aja kita diminta untuk menghandle atau istilahnya memimpin pusat bantuan hukum dari Peradi, yang mana pusat bantuan hukum ini memang lebih bersentuhan dengan memberi bantuan hukum, melindungi hak hukum masyarakat khususnya yang tidak mampu, gitu Mas. Jadi ya ini adalah sebagai misi sosial istilahnya dari pihak Peradi agar dapat terjun di tengah-tengah masyarakat, membantu masyarakat-masyarakat yang memang butuh perlindungan hukum, butuh pendampingan hukum dengan tujuan agar masyarakat-masyarakat ini tidak menjadi seolah tidak memiliki istilahnya kekuatan dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum karena ketidakpahamannya, seperti itu. Sebetulnya sengketa yang ada pada kebetulan yang hari ini kita tangani adalah sengketa terkait dengan istilahnya dugaan penyerobotan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Yang satu di daerah Panenwangi, ada 2 lahan, yang kedua adalah di daerah Supit Urang. Yang mana kasus tersebut muncul karena ada diketahui oleh masyarakat setelah ada pengerusakan lahan yang selama ini ditanami, sudah puluhan tahun ditanami untuk sawah, untuk tanaman tebu yang seperti di Supit Urang itu tiba-tiba diakui oleh pemerintah atau dipasang plang pemerintah diakui sebagai aset. Ya ini tentunya masyarakat tersebut kan kemudian muncul resah karena selama ini dia tidak ada masalah sudah puluhan tahun, kemudian tiba-tiba pemerintah itu mengakui sebagai aset negara. Nah, dari sini setelah kami konfirmasi ke pemerintah kota, ternyata pemerintah pun tidak memberikan respon positif. Sebetulnya masalah ini simpel, selama kita sama-sama punya etikat baik untuk mendudukkan persoalan ini, berdialog, pemerintah kalau memang ini diakui pemerintah, tolong datanya dasarnya apa? Karena kami pun sudah mengajukan ke pemerintah kota sampai ke dewan. Nah ini ternyata sampai sekarang pun kami tidak mendapatkan tanggapan itu. Ya jujur aja melihat sikap pemerintah yang seperti ini, ya saya secara pribadi cukup menyesalkan kenapa yang seharusnya masyarakat itu dilindungi oleh pemerintah, hak-haknya dilindungi oleh pemerintah, malah justru hak-hak mereka ini diambil gitu loh. Ini yang menjadi dari cukup memprihatinkan lah kalau sikap pemerintah seperti ini. Seharusnya pemerintah cukup clear, oh ini tanah pemerintah, dasarnya ini, perolehan haknya dari sini. Sehingga kita compare dengan data-data yang dimiliki, yang diakui masyarakat. Kami pun tidak akan serta-merta meminta itu atau membela selama data-data yang dari masyarakat tadi tidak ke kami, istilahnya ke kami dalam keadaan tidak ada fakta data gitu loh. Jadi kami pun melakukan perlawanan ini bukan berkaitan tujuannya untuk membuat suatu keadaan keributan, tapi kami ingin mencari kebenaran.
terkait dengan fakta hukum. Karena jelas terkait dengan alas hak tentunya semua punya dasar sehingga kita saling duduk bersama untuk memastikan kalau memang ini tanah aset, ya oke, ya nanti kita akan sampaikan ke masyarakat. Tapi kalau ini memang benar tidak bisa menunjukkan data apapun, bahkan diajak dialog pun tidak berkenan untuk menemui, ini kan sangat miris. Sehingga seolah-olah kekuasaan ini segala-galanya tanpa peduli dengan kondisi keresahan yang ada di masyarakat. Ini yang sangat memprihatinkan dengan kepemimpinan yang sekarang ini, pemerintahan sekarang ini. Seperti itu, Mas. Jadi pada prinsipnya ini kita coba terus, kita akan perjuangkan semaksimal mungkin. Ya memang kita akan tetap membuka ruang untuk berdialog. Tapi ternyata sampai sekarang pun, bahkan terakhir di BPN memanggil kami terkait sengketa wilayah di WTP, itu ternyata kemarin sudah sepakat untuk tidak dikerjakan. Tapi begitu lebaran, ini ternyata diam-diam dikerjakan lagi tanah buat tati ini. Nah, ini menjadi kita kecewa. Loh, kenapa harus dengan cara sembunyi-sembunyi, seolah-olah nggak berani, istilahnya tidak berani menunjukkan data, tapi tiba-tiba memaksakan diri, memaksakan kehendak untuk tetap menggarap tanah buat tati. Ini yang saya kecewakan. Gitu loh. Kenapa tidak berani terang-terangan menunjukkan data? Itu tidak ada masalah selama itu memang benar. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ini saya menjadi tanda tanya besar. Jadi harapan kami pemerintah pun istilahnya fair lah, gentle lah. Kalau ini memang tanah pemerintah, akui, saya sepakat kalau memang bisa menunjukkan alas haknya. Tapi kalau tidak mau menunjukkan, bahkan di BPN 3-4 hari yang lalu kita dipanggil, ternyata dokumen sertifikat yang di WTP, yang di tanah buat tati ini, SHP-nya ini tidak ada di BPN Kota Malang. Bahkan BPN tidak memiliki data sama sekali terkait aset tersebut. Nah, bahkan yang di Subit Urang, begitu kita konfrontir, kita cari data, ternyata data tadi ditarik kembali oleh pemerintah Kota Malang. Nah, di sini kan saya selaku masyarakat kan tanda tanya besar. Ada apa ini? Ada skenario apa ini? Gitu loh. Bagaimana hak-hak masyarakat ini bisa dilindungi kalau sikap-sikap pemerintah ternyata tidak clear. Kenapa saya sampaikan tidak clear? Kenapa harus disembunyikan? Gitu loh. Kita enggak akan menguji data itu dari mana, dibeli dengan harga berapa, ketemunya berapa, siapa, enggak. Pastikan aja bahwa kalau seperti kasus Subit Urang, ada persil nomor 1926, ini pernah enggak dijual kepada pemerintah kota? Kalau tidak pernah, ya kembalikan. Kalau memang lain-lainnya sih, kalau ada peralihan haknya, tunjukkan. Gitu loh. Cukup itu aja, setengah jam aja selesai itu. Tapi kenapa tidak mau menunjukkan, gitu loh. Ini yang saya sangat sesalkan. Sedangkan di Subit Urang dengan tidak adanya data di BPN, bahkan BPN pun meminta data kita. Ini menunjukkan bahwa segala administrasi di pemerintah Kota Malang ini amburadul. Saya yakin amburadul. Ini harusnya masyarakat Kota Malang peka. Kemungkinan hal-hal seperti ini saya yakin banyak aset-aset yang sebenarnya tidak terdokumentasi dengan baik dan kecenderungannya bisa dimanfaatkan atau disalahgunakan ke pihak-pihak tertentu. Saya yakin itu bisa, dalam arti bisa beranggapan seperti itu, gitu loh. Karena sebetulnya dengan kasus Buar tadi, sebelum ke BPN saya mencoba mengulang identitas dari istilahnya terawangan desa. Pada tahun 2026 ini saya mencoba lagi. Kenapa pemerintah tidak mau ngasihkan? Saya uji ulang juga. Sehingga dalam hasilnya, dalam ujian menguji bahwa tanah tersebut adalah masih milik sebagai Buar tadi, ternyata pemerintah Kota Malang melalui di kelurahan mana? Pandanwangi ini juga sudah menerbitkan hal yang terbaru. Jadi terkait surat keterangan tanah bekas adat ini dikeluarkan tahun 2026 loh.
Untuk menguji, karena pemerintah tidak mau buka data, saya menguji, takutnya kami yang salah. Saya uji ulang bahwa di sini pun ternyata masih tetap tanah Pak Nugraha yang sekarang dibeli luar KB. Gitu loh. Kami punya data. Kalau tidak ada data seperti ini dikeluarkan oleh Pak Lurah ini tanggal 3 Februari 2026. Ini hal-hal seperti ini seharusnya pemerintah kan berani menunjukkan seperti ini. Ya memang masyarakat itu adalah posisi lemah, bukan karena pemerintah mau sewenang-wenang, masyarakat tidak mau tahu kesulitan masyarakat. Ini yang saya sangat sesalkan dengan pemerintahan yang sekarang ini, gitu loh. Saya tidak secara pribadi tidak ada masalah. Saya baik dengan pimpinan Pak Wali atau mungkin teman-teman yang ada di. Tapi dalam sisi profesi, dalam sisi penegakan hukum di sini saya tidak melihat itu. Saya tidak ada melihat itikat baik dari pemerintah terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Ini yang sangat memprihatinkan saat ini. Gitu, Mas. Sebetulnya kalau jargon, sebetulnya saya tidak perlu menanggapi hal tersebut. Tapi kalau sampean tanya jargon boys berkelas ini sih, saya secara pribadi loh Mas ya, dalam arti yang boys berkelas sih saya pikir boys berkelas, tetapi masih dalam tataran fashion ya. Boys berkelas dalam tataran fashion. Seperti apa itu Pak? Ya fashion itu dalam arti penampilan, aparatnya itu menggunakan lebih ke fashion lah, lifestyle lah. Lebih ke arah lifestyle, kan banyak cari sekarang lagi rame tentang baju-baju daerah yang itu sebetulnya sih oke aja selama memang itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menciderai tentang budaya kita. Cuma hal-hal lain terkait dengan boys berkelas ini saya setuju dalam tataran fashion, dalam tataran lifestyle. Oke, boys memang pemerintahan kita. Tapi dalam tataran tanggung jawab sebagai kepala daerah maupun perangkat pemerintahan kota, boys istilahnya jargon boys berkelas ini masih menurut saya loh ya, menurut saya dengan keadaan yang terakhir yang saya tangani, ya saya rasa tidak gitu loh. Karena apa? Tagline itu kenyataannya kan begitu ada masalah kan tidak mau tahu. Dia lebih condong apatis. Ya yang cocok kalau terkait dengan sengketa-sengketa perlindungan terhadap masyarakat ya tagline yang cocok itu sebetulnya mbowis sakarepmu. Mbowis gak ngurus. Nah, itu saya pilih masih itu. Ya mbowis memang tapi kalimatnya mbowis. Mbowis itu bahasa Jawa, Mas. Mbowis itu ya bahasa Indonesia tapi itu kan bahasa kekinian ya, tapi kalau bahasa Jawanya mbowis itu cuek lah, tidak mau tahu, mbowis terserahku kan gitu ya. Ini harapan saya terus terang aja boys berkelas ini bisa diwujudkan dengan benar sesuai dengan makna dan kepentingan masyarakat secara umum, sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa memang boys berkelas ini memang cukup menjadi gambaran di luar, karena tidak perlu seperti contoh di Surabaya. Banyak contoh-contoh yang di Surabaya misalkan mencontoh Pak Wali Surabaya, terus KDM, itu kan contoh-contoh baik kepala daerah yang mau terjun langsung terhadap persoalan masyarakat. Itu yang diharapkan masyarakat sebenarnya. Kalau masalah fashion saya pikir masyarakat tidak terlalu berdampak sih, tapi kalau masalah kinerja jujur aja harapannya bisa mencontoh mereka, bisa hadir di tengah masyarakat, bisa hadir dalam kesulitan masyarakat sehingga masyarakat merasa terayomi, bukan masyarakat merasa ditinggalkan bahkan dibiarkan terhadap persoalan-persoalan, apalagi sengketanya terhadap bersentuhan dengan pemerintah sendiri. Nah ini yang harapan saya pemerintahan sekarang ini mampu untuk mencontoh yang lainnya. Saya rasa itu dari saya, Mas. Iya. Gitu loh. Cukup. Ya. Terima kasih. Oke, makasih. Ya.